dalam keadaan sehat. Pada pertemuan hari ini, kita akan membahas mengenai bangun ruang sisi lengkung, terutama pada tabung, kerucut, dan bola. Nah, setelah pertemuan hari ini, kakak harap adik-adik dapat yang pertama mengetahui definisi tabung, kerucut, dan bola. Yang kedua, mengetahui jaring-jaring tabung, kerucut, dan bola. Yang ketiga, menentukan luas permukaan tabung, kerucut, dan bola. Dan yang keempat, menentukan volume tabung, kerucut, dan bola. Bangun ruang sisi lengkung yang pertama yaitu tabung. Apa itu tabung? Ada banyak benda di sekitar kita yang bentuknya seperti tabung, terutama kaleng-kalengan seperti ini. Adik-adik bisa melihat ilustrasi pada gambar di samping. Kalau dibuat sketsa 2 dimensinya, tabung itu bisa digambarkan seperti ini. Tabung memiliki 2 sisi datar yaitu tutup dan alas yang berbentuk lingkaran sama 1 buah sisi lengkung. Sebenarnya kalau tabung ini dibuka ternyata jadi seperti ini. Adik-adik bisa melihat pada gambar di samping ini. Tutup dan alasnya tetap berbentuk lingkaran, sedangkan bagian melengkungnya tadi ternyata persegi panjang yang digulung mengikuti keliling lingkarannya. Sehingga tabung didefinisikan sebagai bangun ruang sisi lengkung yang dibentuk oleh 2 buah lingkaran identik yang sejajar dan sebuah persegi panjang yang mengelilingi kedua lingkaran tersebut. Nah, gambar tabung yang sudah dibuka ini disebut dengan jaring-jaring tabung. Sekarang kita bahas luas permukaannya. Rumus luas permukaan tabung adalah 2πr dikali dalam kurung R tambah T, yang dimana luas disimbolkan dengan L, jari-jari disimbolkan dengan R, dan tinggi disimbolkan dengan T. Tapi di sini kakak mau jelaskan sedikit kenapa rumusnya seperti itu. Kita sudah tahu bahwa tabung itu terdiri dari 2 buah lingkaran dan 1 buah persegi panjang. Maka ketika diminta untuk menentukan luas permukaan tabung, berarti kita tinggal menjumlahkan saja luas kedua lingkaran dan luas persegi panjang. Luas lingkaran kan πr kuadrat. Karena ada 2 lingkaran, maka luasnya menjadi 2 kali πr kuadrat. Sekarang kita fokus ke luas persegi panjangnya. Luas persegi panjangnya kan panjang kali lebar. Nah, karena persegi panjang ini mengelilingi tutup atau alas dari tabung ini, maka panjang persegi panjangnya akan sama dengan keliling lingkaran yaitu 2πr. Sedangkan lebar dari persegi panjangnya merupakan tinggi dari tabung itu. Sehingga luas persegi panjangnya menjadi 2πr kali T. Lanjut, kita sederhanakan, kita keluarkan 2πr-nya, sisa 1r tambah T. Sehingga menjadi 2πr dikali R tambah T. Yang dimana R yaitu jari-jari lingkaran dan T yaitu tinggi dari tabung tersebut. Sekarang kita bahas volumenya. Volume itu artinya isi atau kapasitas. Jadi kalau diminta untuk menentukan volume tabung, sama saja dengan menentukan berapa isi yang bisa ditampung oleh tabung tersebut. Nah, rumusnya V sama dengan πr kuadrat T. Dengan V yaitu volume, R yaitu jari-jari, dan T yaitu tinggi. Oke, kakak akan jelaskan sedikit. Sebenarnya untuk semua bangun ruang yang bentuk alasnya sudah jelas, kita bisa tentukan volumenya dengan cara mengalihkan luas alasnya dengan tinggi bangun ruang tersebut. Nah, tabung kan alasnya lingkaran, maka volumenya nanti adalah luas lingkaran dikali tinggi tabung. Luas lingkaran kan πr kuadrat, dikali tingginya disimbolkan dengan T. Sehingga rumus volume tabung itu πr kuadrat T. Oke, mari kita terapkan pengetahuan kita tentang luas dan volume tabung untuk menyelesaikan beberapa contoh soal berikut. Contoh soal yang pertama, tentukan luas permukaan tabung berikut ini. Oke, kita catat dulu informasi yang tersedia. Di sini jari-jarinya kan 7 cm, berarti R sama dengan 7. Tingginya 6 cm, berarti T sama dengan 6. Yang ditanyakan luasnya.
Oke, kita tinggal substitusikan informasi yang sudah kita catat ke dalam rumus luas permukaan tabung. Rumusnya kan L sama dengan 2Pi kali R dikali R tambah T. R-nya kan 7, T-nya 6. Sehingga 2Pi kali 7 dikali 7 tambah 6. Lanjut, 2Pi kali 7 jadinya 14Pi. 7 tambah 6 kan 13. Sehingga 14Pi kali 13 sama dengan 182Pi. Nah, karena ini luas, maka satuannya cm persegi. Selanjutnya, bangun ruang sisi lengkung kedua yang akan kita bahas yaitu kerucut. Apa itu kerucut? Kerucut itu didefinisikan sebagai bangun ruang sisi lengkung yang dapat dibentuk dari tabung dengan mengubah tutup tabung menjadi titik. Yang khas dari tabung kan alas dan tutupnya sama-sama berbentuk lingkaran. Nah, kalau kerucut, tutupnya ini bukan lingkaran, tapi diganti dengan titik sehingga bentuknya seperti ini. Adik-adik bisa melihat pada gambar di samping ini. Kerucut memiliki dua sisi, yakni satu sisi datar yaitu alas yang berbentuk lingkaran, dan satu sisi lengkung yaitu bagian selimutnya ini. Nah, titik yang paling atas ini biasanya disebut dengan titik puncak. Sebenarnya kalau tabung ini dibuka maka akan menjadi seperti ini. Alasnya tetap berbentuk lingkaran, sedangkan bagian melengkungnya tadi itu ternyata merupakan sebuah juring yang digulung mengikuti keliling lingkarannya. Nah, adik-adik, gambar kerucut yang sudah dibuka ini disebut dengan jaring-jaring kerucut. Oke, sebelum berbicara tentang luas permukaan dan volume kerucut, kakak mau membahas hal penting dulu. Jadi, ada 3 hal yang berpengaruh dalam perhitungan luas dan volumenya nanti, yaitu jari-jari, tinggi kerucut, dan panjang sisi miring kerucutnya. Kalau jari-jari kerucut, berarti itu sudah jelas dari titik pusat lingkaran ke salah satu tepi lingkarannya, dan disimbolkan dengan R. Kalau tinggi kerucut itu jarak dari titik puncak kerucutnya sampai ke titik pusat lingkarannya secara tegak lurus, disimbolkan dengan T. Kalau sisi miring berarti jarak dari titik puncak kerucut sampai ke salah satu tepi lingkarannya, dan disimbolkan dengan S. Oke, kalau kita fokus ke R, T, dan S, terbentuk sketsa segitiga siku-siku. Oleh karena itu berlaku rumus Pythagoras. Kalau kita mau mencari nilai S, berarti nanti S sama dengan akar dari R kuadrat tambah T kuadrat. Kalau mau mencari R, berarti akar dari S kuadrat kurang T kuadrat. Dan kalau kita mau mencari nilai T-nya, berarti akar dari S kuadrat dikurangi R kuadrat. Nah, ketiga rumus ini harus dipahami baik-baik karena akan sangat berguna dalam menentukan luas permukaan dan volume kerucut. Pertama, luas permukaan kerucut. Luas permukaan berarti luas seluruh permukaan yang menutupi kerucut ini. Nah, rumus luas permukaan kerucut adalah Pi kali R dikali R tambah S. Selanjutnya, volume kerucut. Kalau volume berarti isi atau kapasitasnya. Nah, ternyata untuk ukuran tinggi dan alas yang sama, volume tabung sama dengan 3 kali lipat volume kerucut. Makanya rumus volume kerucut itu sama dengan volume tabung dibagi 3. Volume tabung kan Pi R kuadrat T, terus dibagi 3. Jadi deh rumus volume kerucut. Supaya lebih paham, mari kita lanjutkan ke beberapa contoh soal berikut. Contoh soal yang pertama, tentukan luas permukaan kerucut berikut ini. Oke, kita catat dulu informasi yang tersedia. Di sini jari-jarinya 7 meter, berarti R sama dengan 7. Sisi miringnya 25 meter, berarti S-nya sama dengan 25. Yang ditanyakan luasnya. Berarti kita tinggal substitusikan informasi yang sudah kita catat ke dalam rumus L sama dengan PR dikali R tambah S. Sehingga L sama dengan Pi kali 7 dikali 7 tambah 25. Lanjut, Pi kali 7 jadinya kan 7Pi.
Yang di dalam kurung ini 7 tambah 25 sama dengan 32. Sehingga 7pi kali 32 sama dengan 224pi. Jadi, luas permukaan kerucut ini yaitu 224pi meter persegi. Bangun ruang selanjutnya adalah bola. Apa itu bola? Bola adalah bangun ruang sisi lengkung yang dibentuk dari tak hingga lingkaran yang memiliki jari-jari sama panjang dan berpusat pada titik yang sama. Nah, bola itu adalah bangun ruang sisi lengkung yang unik. Kenapa dikatakan unik? Karena bola hanya memiliki satu sisi yang merupakan sisi lengkung. Jadi tidak ada istilah tinggi bola. Beda dengan tabung dan kerucut. Selanjutnya kita menentukan luas permukaan bola. Luas permukaan berarti luas seluruh permukaan yang menutupi bola tersebut. Nah, rumus luas permukaan bola adalah 4 dikali pi r kuadrat. Selanjutnya kita menentukan rumus volume bola. Kalau volume berarti sama dengan isi atau kapasitasnya. Nah, volume bola itu dirumuskan dengan 4/3 dikali pi r pangkat 3. Bisa dibedakan kan kalau luas R-nya pangkat 2, kalau volume R-nya pangkat 3. Supaya lebih paham, mari kita lanjutkan ke beberapa contoh soal. Contoh soal yang pertama. Tentukan luas permukaan bola berikut ini. Oke, kita catat dulu info yang tersedia. Di sini diameternya 20 meter, berarti jari-jarinya setengah dari 20 meter ini, yaitu 10 meter. Berarti R-nya sama dengan 10. Yang ditanya luasnya. Oke, kita tinggal substitusikan informasi yang sudah kita dapat ke dalam rumus luas permukaan bola, yaitu L sama dengan 4pi r kuadrat. Sehingga L sama dengan 4 kali pi kali r kuadrat, R-nya tadi sudah kita dapatkan 10, sehingga 4 kali pi kali 10 kuadrat. Sehingga L sama dengan 4pi kali 100, sehingga kita dapatkan L sama dengan 400pi meter persegi. Sehingga luas bola ini 400pi meter persegi. Sebelum kita membahas tentang contoh-contoh soal terkait gabungan bangun ruang sisi lengkung, ada hal penting yang kakak mau sampaikan. Jadi, untuk menyelesaikan soal tentang menghitung luas permukaan dan volume gabungan bangun ruang sisi lengkung, umumnya kita membutuhkan rumus-rumus berikut. Yang pertama, luas lingkaran. Rumus luas lingkaran yaitu pi r kuadrat. Yang kedua, rumus luas selimut tabung yaitu 2pi rt. Kemudian yang ketiga, rumus luas selimut kerucut yaitu PRS. Kalau adik-adik menghafal ketiga rumus ini, kakak yakin akan sangat membantu sekali buat adik-adik yang mau menyelesaikan soal-soal tentang gabungan bangun ruang sisi lengkung, dan tentunya rumus sebelumnya juga harus diingat ya, yaitu rumus-rumus untuk menentukan luas permukaan dan volume tabung, kerucut, dan juga bola. Oke, langsung saja kita perhatikan ke contoh-contoh soal berikut ini. Contoh soal yang pertama, tentukan luas permukaan bangun berikut ini. Jika tinggi kerucut 24 cm dan jari-jari bola 7 cm. Oke, kita perhatikan dulu bangun ini terdiri dari dua bangun ruang sisi lengkung, yaitu kerucut dan setengah bola. Tapi, kita mesti hati-hati dalam menghitung luas permukaannya, sebab alas kerucut dan bagian atas bolanya akan menyatu dan ketutupan, maka bagian itu tidak dihitung luas permukaannya. Perlu diingat, luas permukaan itu luas bagian permukaan yang terlihat saja, maka luas permukaan gabungan ini berarti kita hitung luas selimut kerucut ditambah luas setengah bola. Oke. Luas selimut kerucut kan PRS, tambah luas setengah bola berarti setengah kali luas bola itu 4pi r kuadrat. Lanjut,
Kita cari S-nya dulu karena belum diketahui. Ingat-ingat lagi pada materi kerucut sebelumnya, di situ sudah dijelaskan kalau S itu sama dengan akar dari R kuadrat tambah T kuadrat. Sehingga kita dapatkan S-nya sama dengan 25, baru kita masukkan ke rumus, berarti L gabungan sama dengan 22/7 kali 7, kali S-nya tadi sudah kita dapatkan 25 tambah 1/2 kali 4, kali 22/7 kali 7 kuadrat, sehingga ini bisa dicoret, tinggal 22 kali 25 sama dengan 550 tambah, ini juga bisa dicoret, tinggal 2 kali 22 kali 22/7 sama dengan 308. Sehingga L gabungannya sama dengan 550 tambah 308 sama dengan 858. Karena ini luas, maka satuannya cm persegi. Contoh soal yang kedua. Ke dalam tabung berisi air setinggi 30 cm, dimasukkan 6 bola besi yang masing-masing berjari-jari 7 cm. Jika diameter tabung 28 cm, tinggi air dalam tabung setelah dimasukkan 6 bola besi adalah. Nah, di sini yang pertama kita harus mencari volume air, kemudian volume 6 bola, dan kemudian volume gabungannya. Oke, supaya adik-adik paham, kakak buatkan sketsanya seperti ini. Jadi ceritanya ada tabung yang berisi air, tinggi airnya 30 cm. Lalu dimasukkan bola sebanyak 6. Berarti nanti tinggi airnya akan bertambah, misalnya setinggi ini. Ini yang ditanyakan di dalam soal. Nah, untuk mendapatkan tinggi air setelah dimasukkan bola-bola ini, berarti kita harus tahu dulu volume gabungan antara air dan bola-bola ini. Berarti pertama kita cari dulu volume air sebelum dimasukkan bola. Karena airnya ada di dalam tabung, berarti rumusnya sama dengan volume tabung. Karena diameternya 28 cm, berarti jari-jarinya sama dengan 14. Lanjut, volume air sama dengan pi R kuadrat T. Sehingga 22/7 kali 14 kuadrat kali 30. Ininya bisa dicoret, berarti sisa 22 kali 2 kali 14 kali 30. Kita dapatkan 18.480 cm3. Lanjut, kita cari volume 6 bolanya. Sama dengan 6 kali 4/3 pi R pangkat 3. Sama dengan kita dapatkan 6 kali 4/3 kali 22/7 kali 7 kali 7 kali 7. Dan kita dapatkan 8.624.000 cm3. Berarti volume gabungannya yaitu volume air ditambah dengan volume 6 bola, yaitu tadi kita sudah dapatkan volume airnya 18.480 cm3 dan volume 6 bolanya 8.624 cm3. Sehingga kita dapatkan volume gabungannya sama dengan volume air ditambah volume 6 bola, yaitu 18.480 ditambah dengan 8.624 sama dengan 27.104 cm persegi. Cm3. Nah, volume gabungan sudah kita dapatkan, tinggal kita cari tinggi air setelah dimasukkan bola. Volumenya kan 27.104. Karena air dan bolanya tadi ada di dalam tabung, maka kita gunakan rumus V tabung pi R kuadrat T.
Nah, ini nilainya sama dengan 27.104. Lanjut, 22/7 kali 14 kali 14 kali T sama dengan 27.104. Ini bisa dicoret sehingga kita dapatkan 616 T sama dengan 27.104, sehingga T sama dengan 27.104 dibagi 616 sama dengan 44 cm. Baik adik-adik, sekian dari pembahasan kita hari ini mengenai bangun ruang sisi lengkap.